Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Allah kita. Hari ini kita bisa lanjutkan materi kita. Kalau materi yang lalu itu bangga sebagai bangsa dan warga negara Indonesia. Hari ini kita membahas bangga sebagai bangsa dan warga negara Indonesia bagian kedua. Tetapi yang kita bahas, yang kita soroti, bangga sebagai bangsa dan warga negara Indonesia di bagian kedua ini tentang kebanggaan kita bahwa bangsa dan negara kita memiliki banyak pejuang wanita atau perempuan. Bangga sebagai bangsa dan warga negara Indonesia karena Indonesia memiliki pahlawan atau perempuan. Materi ini kelanjutan dari materi kita yang lalu. Seperti saya katakan tadi sebagai pengantar, ini menunjukkan di mana bangsa kita yang hebat itu mempunyai pengaruh dampak yang sangat besar. Karena Indonesia yang kaya, Indonesia yang merupakan negara demokrasi, Indonesia negara hukum, Indonesia negara toleransi, dan negara-negara yang mengakui keberadaan bangsa kita itu bisa melihat kebolehan hasil dari apa dan bagaimana keberadaan bangsa kita. Jadi kita bangga bahwa Indonesia memiliki pahlawan-pahlawan perempuan. Dalam sejarah perjalanan bangsa dan negara Indonesia, kita dapat melihat bahwa perempuan mempunyai peranan yang penting. Ada ungkapan bahwa di belakang kesuksesan atau di balik kesuksesan seorang laki-laki terdapat seorang perempuan. Kita dapat melihat bahwa dalam sejarah peradaban dunia, dulunya perempuan itu kurang diberi kesempatan yang sama seperti laki-laki. Perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap penderita dalam kehidupan ini. Ada syair lagu yang kira-kira seperti ini, perempuan itu hanya di dapur, di sumur, dan di kasur. Perempuan-perempuan yang menyadari adanya perlakuan yang tidak sama terhadap laki-laki berusaha keras membangun kesetaraan antara dirinya sebagai perempuan terhadap laki-laki yang waktu itu memperlakukan mereka seperti hanya pelengkap penderita di dalam hidup dan kehidupan seorang laki-laki. Betapa sepertinya kurang enak kalau kita dengar syair itu atau ungkapan bahwa perempuan itu hanya di dapur, di sumur, dan di kasur. Kasus gender dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara kita ditembus dengan perjuangan emansipasi terhadap perempuan. Kita bisa melihat di sini pahlawan emansipasi kita yang sangat terkenal, yaitu Raden Adjeng Kartini. Banyak tokoh perempuan yang berjuang dalam emansipasi perempuan, seperti yang kita lihat di banyak daerah, termasuk Cut Nyadin dan lain-lain. Kita menyoroti salah seorang perempuan yang terkenal dengan tulisannya "Habis gelap, terbitlah terang", yaitu Raden Adjeng Kartini. Perjuangan mereka tidaklah sia-sia. Perjuangan mereka melahirkan perempuan-perempuan yang terkenal, yaitu Kartini-Kartini baru, Kartini-Kartini muda, Kartini-Kartini hebat yang muncul, yang lahir, yang terkenal bukan hanya secara nasional tetapi sampai
ke dunia internasional. Seperti kita mengenal Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno. Beliau seorang perempuan yang cukup pintar, yang tangguh. Beliau terkenal di dalam dan di luar negeri. Kita juga terkenal seorang pejabat negara seperti Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Ada juga yang sangat terkenal sekali sekarang ini, pejabat pemerintahan, yaitu yang tidak asing, Ibu Risma. Ini merupakan hasil terobosan perjuangan emansipasi wanita. Kita juga melihat dan mendengar, menyaksikan ada menteri perempuan. Lahirnya Kartini yang hebat merupakan hasil usaha gerakan emansipasi wanita. Ada Kartini baru yang menjadi TNI Polri, ada Kartini baru yang menjadi menteri, menjadi dosen, menjadi guru, menjadi wartawan, dan sebagainya. Hasilnya kita melihat bahwa di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, laki-laki dan perempuan dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Itulah bukti dari gerakan emansipasi wanita yang membawa hasil. Kalau kita juga pernah mendengar seorang menteri perempuan yang bernama Ibu Susi. Luar biasa kebolehan Ibu Susi ketika Ibu Susi menjadi seorang menteri. Kita tahu latar belakang pendidikannya tidak sampai mencapai yang lebih tinggi seperti dosen-dosen yang mempunyai gelar sampai doktor. Kita juga bangga sebagai bangsa dan negara, warga negara Indonesia, karena dari hasil perjuangan emansipasi lahirlah Kartini baru menjadi wakil presiden pertama. Lahirlah Kartini baru menjadi presiden pertama. Kartini muda tersebut tersebar di wilayah Indonesia, aktif dalam segala bidang dan kegiatan, aktif dalam kegiatan organisasi politik, aktif dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Kita bangga ada Kartini baru, perempuan pertama wakil presiden, itu Ibu Megawati Soekarno Putri. Perempuan pertama jadi presiden, Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau aktif di partai politik. Beliau terpilih menjadi wakil presiden, dan presiden itu berdasarkan demokrasi. Itu bukti peluang dan kesempatan yang sama diberikan kepada laki-laki dan perempuan, membuat perempuan punya peluang sama seperti laki-laki. Ibu Mega bisa menjadi wakil presiden dan bisa menjadi presiden pertama perempuan. Kartini muda yang lahir di bumi Indonesia berhasil menduduki gedung wakil rakyat. Kartini muda yang berperan aktif ikut serta bermusyawarah dan dengan mufakat untuk menentukan arah kebijakan negara Indonesia. Kartini muda menduduki posisi duduk bersama dengan laki-laki di gedung rakyat. Mereka bermusyawarah, mereka bermufakat, duduk bersama menentukan arah kebijakan negara. Bahkan kita bangga ada seorang Kartini muda, yaitu Ibu Puan Maharani. Sebelumnya dia juga punya karir sebagai menteri, dia juga punya karir sebagai anggota dewan. Sekarang Ibu Puan Maharani, Kartini muda yang tangguh, duduk sebagai Ketua DPR RI pertama
wanita di Indonesia. Jadi bisa kita katakan hasil perjuangan emansipasi wanita dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia itu telah melahirkan, telah mewujudkan wanita-wanita baru, wanita-wanita tangguh yang bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sama seorang laki-laki. Keberhasilan para Kartini muda untuk mewujudkan emansipasi wanita membuktikan betapa bangsa dan negara Indonesia mendukung gerakan perjuangan emansipasi wanita. Gerakan perjuangan emansipasi wanita dapat terwujud karena bangsa dan negara kita menghargai nilai-nilai, norma-norma, kebebasan, kebersamaan, keinginan yang sama untuk dapat maju dan sejahtera. Kita lihat ibu-ibu Kartini muda yang sukses masuk, mampu duduk di gedung wakil rakyat. Ini merupakan perjuangan emansipasi wanita. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.